Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas topik yang sedikit berbeda dari biasanya. Topik kali ini mengenai bisnis online. Di tengah masa pandemi corona ini, tentu banyak usaha yang terdampak, sehingga tidak sedikit usaha yang mengalami penurunan, bahkan mengalami bangkrut. Beberapa usaha yang dapat tetap buka pun diatur kembali agar menaati protokol kesehatan dan membatasi interaksi dengan pelanggan. Nah, kali ini kami dari kelompok KKN 62 UNAIR Sagahwangi, Dusun Gelaga, akan memberi sedikit informasi mengenai salah satu cara untuk mencari penghasilan tambahan di tengah pandemi virus corona. Mau tahu seperti apa? Yuk simak video ini sampai habis. Eits, sebelum mulai, jangan lupa follow akun Instagram kami, yaitu @kknsagahwangi. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Dan tentu, hidupkan lonceng notifikasi untuk mengetahui update video-video terbaru yang bermanfaat dari kami. Topik bahasan kali ini yang pertama yaitu tahap-tahap memulai bisnis online. Yang kedua, bisnis online untuk pemula. Dan yang ketiga, cara mengetahui penyebab kegagalan dalam bisnis online. Topik pertama yaitu tahap-tahap memulai bisnis online. Tahap pertama yaitu membangun pola pikir berbisnis online. Kita harus dapat menanamkan 4 hal ini. Yang pertama, rezeki sudah ada yang mengatur. Yang kedua, jangan berharap cepat untung. Yang ketiga, menghargai proses dalam berbisnis online. Dan yang keempat, modal yang tidak selalu uang. Pada tahap ini, saya menekankan pada nomor 2, 3, dan 4, di mana tahap nomor 2 dan 3 memiliki keterkaitan. Selanjutnya, pada tahap 4, modal tidak selalu uang. Mengapa tidak selalu uang? Karena modal juga dapat berasal dari teman-teman kita. Dalam artian, kita dapat bekerja sama dalam membangun bisnis online kita, sehingga lebih memudahkan dalam berjalannya bisnis online tersebut. Tahap berikutnya yaitu tentukan target pembeli. Di sini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tentukan kepada siapa kita akan menjual. Menentukan kepada siapa kita akan menjual lebih penting daripada menentukan apa yang akan kita jual. Hal ini berhubungan dengan teknik melihat peluang, strategi penjualan, dan cara pemasaran. Selanjutnya yaitu melihat peluang dari masalah yang timbul pada pembeli. Hal ini berhubungan dengan tahap nomor 3, di mana kita harus hadir untuk menawarkan kemudahan dalam berbisnis online. Jika kita sudah menentukan target pembeli, kita dapat melalui tahap berikutnya, yaitu tentukan model bisnis yang akan diambil. Model bisnis di sini berarti kita menentukan jenis bisnis apa yang akan dijalankan. Kemudian, kita juga menentukan strategi bisnis, baik dari pemasaran, cara mencari pelanggan, dan cara bertransaksi dengan pelanggan. Berikutnya, yaitu tahap menyiapkan produk atau layanan yang akan dijual. Yang pertama, siapkan produk atau layanan sebelum bisnis dimulai. Kemudian, kemas produk atau layanan semenarik mungkin. Hal ini sangat berhubungan erat dengan prinsip jika produk adalah raja, maka kemasan adalah ratunya. Artinya, kemasan juga turut andil dan sangat penting untuk menarik pelanggan lebih banyak. Selanjutnya, tahap kelima, yaitu beri kesan terbaik pada awal bisnis Anda. Kesan yang baik, terutama pada pelanggan pertama, sangat penting untuk mempromosikan produk kita di kemudian hari. Kemudian, mintalah pelanggan untuk memberikan penilaian akan layanan atau produk yang kita jual. Hal ini
bertujuan untuk menarik minat pelanggan lain agar percaya dengan produk yang kita jual. Nah, kita sudah sampai ke topik pembicaraan yang ketiga nih, yaitu bisnis online untuk pemula. Di sini, saya membagi bisnis online untuk pemula menjadi 4, yaitu dropshipper atau reseller, kedua, toko online atau online shop, ketiga, menawarkan jasa online, dan keempat, yaitu pembuat konten. Yang pertama, kita bahas dropshipper atau reseller. Apa sih itu? Dropshipper atau reseller mudahnya bisa disebut dengan sales dalam dunia bisnis online. Lalu, apa bedanya dengan sales biasa? Nah, kita cari tahu apa saja perbedaannya. Perbedaan pertama yaitu kerja dari dropshipper atau reseller hanya menjual kembali barang dari pemasok. Yang kedua, dropshipper atau reseller bekerja tanpa terikat dengan target jumlah penjualan dan tanpa terikat dengan supplier. Selanjutnya, dropshipper atau reseller mengambil keuntungan dari transaksi antara pemasok dan pembeli. Artinya, dropshipper dan reseller bertindak sebagai penengah yang menyalurkan pemasok dan pembeli. Yang kedua, yaitu toko online atau online shop. Dalam membuka toko online, kita perlu mengetahui 3 hal, yaitu ketahui di mana pembeli, kedua, siapkan fasilitas penjualan online, dan yang ketiga, kemas dengan semenarik mungkin. Maksud dari mengetahui di mana pembeli adalah kita harus mengetahui di mana target pasar kita. Bisa banyak dari Instagram, bisa banyak dari Facebook, ataupun dari media sosial yang lain. Sehingga kita juga dapat menyiapkan fasilitas penjualan online tersebut. Kemudian, kemas semenarik mungkin. Artinya, kita perlu mengemas semenarik mungkin bagaimana cara kita mempromosikan barang kita dengan kalimat-kalimat yang meyakinkan pelanggan untuk membeli produk kita. Berikutnya yaitu menawarkan jasa online. Contoh dari bisnis ini yaitu menawarkan jasa kursus bahasa Inggris online, konsultan keuangan online, konsultan kebugaran online, rental motor atau mobil online. Dalam hal ini, sangat penting rasanya menentukan sasaran pengguna jasa, kemudian menentukan strategi untuk memudahkan pelanggan menemukan usaha kita. Dalam pengembangannya, untuk membangun bisnis jasa yang lebih besar, diperlukan banyak relasi. Contoh bisnis jasa dengan relasi yang sangat besar di Indonesia yaitu Halodoc, di mana bisnis tersebut membangun relasi dengan para dokter di beberapa kota. Bisnis online berikutnya yaitu pembuat konten. Salah satu bisnis pembuat konten yang populer saat ini yaitu YouTuber, blogger, penulis, dan pembuat website. Yang perlu digarisbawahi dalam bisnis pembuat konten yaitu keahlian komputer, public speaking yang bagus, dan kreativitas. Topik bahasan yang ketiga yaitu ketahui penyebab kegagalan dalam bisnis online. Penyebab kegagalan bisnis online yang pertama, tidak ada kelebihan produk dibanding pesaing. Produk kita sudah seharusnya memiliki keunggulan yang tidak dimiliki produk pesaing. Hal itu akan memicu pelanggan memilih produk kita daripada produk pesaing. Penyebab kegagalan yang kedua yaitu metode jual beli yang terlalu rumit. Metode yang terlalu rumit akan menyulitkan pelanggan dalam melakukan transaksi jual beli. Penyebab kegagalan yang ketiga yaitu sasaran pembeli dan cara pemasaran yang tidak sesuai. Misal nih, pembeli kita kebanyakan di Instagram, tetapi kita malah memasarkannya lewat Facebook. Nah, itu yang namanya cara pemasaran yang tidak sesuai. Untuk meminimalisir penyebab kegagalan, solusinya kita perlu merencanakan bisnis dengan baik, mencari kelebihan dibanding pesaing, dan tawarkan kemudahan dalam transaksi jual beli online. Nah, itu dia tips-tips dalam memulai merencanakan bisnis online.